DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA dapat bersifat heterokatalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein dan autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat penghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin yaitu G oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk molekul DNA. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis RNA. RNA terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah RNA duta, RNA-D, atau messenger RNA, mRNA, dibentuk oleh DNA melalui transkripsi, berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari inti ke ribosom. Jenis RNA yang kedua adalah RNA-T atau RNA transfer, terletak di sitoplasma, berfungsi membawa asam amino ke ribosom. RNA-T disebut sebagai rantai antikodon. Yang ketiga adalah RNA-R, terdapat di ribosom. RNA ribosom berfungsi sebagai adaptor atau mesin perakit polipeptida atau protein. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 untaian berpilin yang membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 bahasa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian ini saling melengkapi, yang berarti bahwa di mana ada T dalam satu untai, pasti akan ada A di untaian lainnya. Dan ketika ada C di satu untai, maka akan ada G di untaian yang lainnya. Setiap untaian memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen yang berada pada arah yang berlawanan. Langkah pertama, enzim helikase akan memutus ikatan hidrogen yang menghubungkan pasangan basa sehingga terbentuk garpu replikasi. Setiap untaian yang terpisah ini akan menjadi template untuk membuat DNA baru. Enzim yang disebut primase akan memulai proses ini. Enzim ini akan membuat sepotong kecil RNA yang disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan atau pembentukan untai DNA yang baru. Kemudian enzim yang disebut DNA polimerase akan membuat untaian baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Rantai yang terbentuk disebut dengan leading strand, yakni rantai yang dibentuk terus-menerus. DNA polimerase akan menambahkan basa satu persatu dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Di sisi lainnya akan terbentuk lagging strand yang dibuat secara terputus-putus karena berlawanan arah. DNA polimerase hanya dapat membuat jalur ini dalam potongan yang kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Selanjutnya DNA polimerase akan menambahkan deretan pendek basa dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut. Fragmen Okazaki yang lain kemudian dibuat dan proses ini akan terus berulang. Setelah DNA yang baru telah dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghilangkan semua RNA primer dari kedua untai RNA. Dan enzim DNA polimerase yang lain akan mengisi kekosongan basa yang tadi dengan DNA. Tahap akhir adalah enzim ligase akan menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Model replikasi ini disebut semi-konservatif di mana setiap molekul DNA terdiri dari satu untai DNA lama dan satu untai DNA baru. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template.
Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap